Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik, Ibu Apoteker Atina Mardatila S. Pram M. Pram, dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anissa Tasyara Madani dengan NIM akhir 261. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kajian Struktur Molekul dan Mekanisme Reaksi pada Sintesis Obat Sederhana Parasetamol. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur kimia parasetamol, hubungan antar struktur dengan sifatnya, mekanisme reaksi pembentukan parasetamol, serta kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai parasetamol. Parasetamol memiliki rumus molekul C8H9NO2 dan merupakan salah satu obat yang paling sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Obat ini termasuk golongan analgesik non-narkotik sehingga aman untuk digunakan, mengatasi nyeri ringan hingga sedang dan tidak menyebabkan ketergantungan seperti obat opioid. Nah, cara kerja paracetamol yaitu dengan menghambat pembentukan prostaglandin di sistem saraf pusat. Prostaglandin itu adalah zat yang berperan dalam munculnya rasa nyeri dan peningkatan suhu tubuh. Nah, ketika pembentukan zat tersebut dihambat, rasa nyeri dapat berkurang dan demam pun dapat menurun. Selain dikenal sebagai obat yang banyak digunakan, paracetamol juga menarik untuk dipelajari karena memiliki struktur molekul yang sederhana, tetapi proses sintesisnya melibatkan beberapa konsep penting dalam kimia organik seperti reaksi asetilisasi, mekanisme substitusi nukleofilik asil, serta pengaruh resonansi dan efek induksinya. Nah, oleh karena itu, mempelajari struktur dan sintesis paracetamol juga sangat penting agar kita dapat memahami hubungan antara struktur molekul dengan sifat dan aktivitas obat. Saya akan menjelaskan mengenai struktur kimia dan gugus fungsi yang terdapat pada molekul paracetamol. Nah, pada slide ini ditampilkan struktur kimia paracetamol beserta gugus fungsi yang menyusunnya. Nah, paracetamol memiliki rumus molekul C8H9NO2 dan merupakan senyawa turunan dari P-aminofenol. Meskipun struktur molekulnya itu terlihat sederhana, tapi setiap gugus fungsi yang dimiliki paracetamol tersebut mempunyai peran penting dalam menentukan sifat kimia, sifat fisik, dan aktivitasnya sebagai obat. Nah, pada struktur tersebut terdapat 4 gugus fungsi utama, yaitu ada cincin benzena, gugus fenol atau hidroksil, terus ada gugus amida, dan gugus karbonil. Nah, yang pertama ini adalah gugus fungsi cincin benzena, yang ini. Nah, cincin benzena ini itu merupakan inti dari struktur paracetamol yang tersusun dari 6 atom karbon dengan ikatan lengkap yang berselang-seling. Nah, elektron pada cincin benzena mengalami resonansi sehingga membuat struktur molekulnya menjadi lebih stabil. Nah, selain memberikan kestabilan ini, cincin benzena juga mempengaruhi sifat kelarutan paracetamol karena bersifat nonpolar atau kurang mudah berinteraksi dengan air. Nah, yang kedua yaitu ada gugus fenol. Gugus fenol juga disebut dengan hidroksil. Nah, gugus ini tuh terikat langsung pada cincin benzena dan berperan dalam meningkatkan kepolaran molekul. Gugus hidroksil ini tuh mampu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air maupun dengan reseptor dalam tubuh. Oleh karena itu, keberadaan gugus ini tuh dapat membantu proses pelarutan juga mendukung aktivitas biologis paracetamol ketika bekerja sebagai obat. Selanjutnya, ada gugus yang ketiga yaitu adalah gugus amida. Nah, gugus amida ini tuh merupakan hasil dari proses asetilisasi gugus amina pada P-aminofenol selama sintesis berlangsung. Gugus ini tuh bersifat lebih stabil dibandingkan gugus amina karena adanya resonansi antara atom nitrogen dan gugus karbonil. Selain memberikan kestabilan pada molekul juga, gugus amida ini juga berperan dalam menentukan aktivitas farmakologi paracetamol sebagai analgesik dan antipiratik. Lalu yang terakhir adalah gugus fungsi, yaitu gugus fungsi karbonil. Nah, gugus karbonil itu merupakan bagian dari gugus amida yang bersifat polar. Atom oksigen pada gugus karbonil ini tuh mampu menerima ikatan hidrogen sehingga mempengaruhi sifat fisikokimia paracetamol, seperti kepolaran dan kemampuan berinteraksi dengan molekul lainnya. Nah, jika dilihat dari keseluruhan, keempat gugus fungsi tersebut ini saling melengkapi. Contohnya kayak cincin benzena memberikan kestabilan struktur, terus gugus hidroksil meningkatkan kepolaran, dan kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan gugus amida dan karbonil ini tuh berperan dalam kestabilan molekul serta aktivitas biologinya. Eh, jadi meskipun struktur paracetamol sederhana ini, setiap gugus fungsinya memiliki peran yang berbeda dan saling mendukung dalam menentukan sifat serta fungsi paracetamol sebagai obat. Oke, setelah membahas struktur kimia dan gugus fungsi paracetamol, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan
antara struktur molekul dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh paracetamol. Nah, hubungan ini tuh penting karena untuk memahami setiap gugus fungsi pada molekul dan yang akan mempengaruhi sifat fisik maupun sifat kimianya. Yang pertama itu adalah kelarutan. Paracetamol memiliki gugus fenol atau hidroksil dan gugus amida yang bersifat polar. Kedua gugus ini tuh mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga membantu proses pelarutan paracetamol. Semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk, maka akan semakin baik interaksi paracetamol dengan pelarut yang bersifat polar seperti air. Namun pada struktur paracetamol juga terdapat cincin benzena yang bersifat nonpolar. Nah, gugus ini tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga mengurangi tingkat kelarutan paracetamol. Oleh karena itu, si paracetamol ini tuh memiliki kelarutan yang tergolong sedang, bukan sangat mudah larut. Nah, selanjutnya yaitu adalah interaksi antar molekul. Gugus fenol dan amida pada paracetamol mampu membentuk ikatan hidrogen, baik dengan molekul air maupun dengan molekul paracetamol lainnya. Ikatan hidrogen ini tuh dapat meningkatkan gaya tarik-menarik antar molekul sehingga mempengaruhi beberapa sifat fisik seperti titik lebur, kelarutan, dan kestabilan kristal paracetamol. Selain itu, interaksi antar molekul juga berperan dalam proses pelarutan dan distribusi obat di dalam tubuh. Yang terakhir, yaitu adalah stabilitas dan degradasi. Keberadaan gugus amida dan gugus karbonil membuat molekul paracetamol menjadi lebih stabil karena adanya efek resonansi. Nah, resonansi menyebabkan pasangan elektron tersebar pada beberapa atom sehingga ikatan amida menjadi lebih kuat dan tidak mudah mengalami reaksi kimia. Meskipun demikian juga, paracetamol tetap dapat mengalami degradasi apabila disimpan pada kondisi yang tidak sesuai, misalnya kayak terkena suhu yang terlalu tinggi, paparan cahaya dalam waktu lama, atau berada pada kondisi pH yang terlalu asam maupun terlalu basa. Nah, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan perubahan struktur molekul sehingga si kualitas dan efektivitas paracetamolnya juga dapat menurun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme reaksi sintesis paracetamol yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu adalah serangan nukleofilik. Nah, pada tahap ini, p-aminofenol memiliki gus amina atau NH2 yang mengandung sepasang elektron bebas pada atom nitrogen. Nah, pasangan elektron bebas tersebut menyebabkan nitrogen bersifat nukleofil, yaitu atom yang kaya elektron dan cenderung menyerang atau atom yang kekurangan elektron. Nah, sementara itu, pada anhidra asetat terdapat gugus karbonil yang memiliki atom karbon yang bersifat elektrofil. Hal ini terjadi karena si atom oksigen pada gugus karbonil memiliki elektron negativitas yang lebih tinggi sehingga menarik pasangan elektron ke arahnya. Nah, akibatnya itu atom karbon menjadi berbuatan parsial positif dan lebih mudah diserang oleh nukleofil. Jika diperhatikan pada skema reaksi, panah elektron pertama ini menunjukkan perpindahan pasangan elektron bebas dari atom nitrogen menuju atom karbonil. Nah, serangan ini dapat menyebabkan terbentuk ikatan baru antara atom nitrogen dengan atom karbon. Karena atom karbon tidak dapat mempertahankan 5 ikatan sekaligus, maka ikatan rangkap karbon dan oksigen akan terbuka. Yang kemudian elektron dari ikatan pi berpindah ke atom oksigen. Perpindahan elektron itu ditunjukkan oleh panah kedua pada mekanisme reaksi. Tahap berikutnya adalah pembentukan intermediate tetrahedral. Intermediate tetrahedral merupakan senyawa sementara yang terbentuk setelah serangan nukleofilik pada tahap pertama. Disebut tetrahedral karena atom karbon yang semula memiliki bentuk trigonal planar berubah menjadi memiliki 4 ikatan dengan bentuk geometri tetrahedral. Pada tahap ini, atom nitrogen sudah berhasil berikatan dengan atom karbonnya, namun nitrogen kehilangan pasangan elektron bebasnya karena digunakan untuk membentuk ikatan baru, sehingga nitrogen menjadi bermuatan positif. Di sisi lain, atom oksigen menerima pasangan elektron dari ikatan pi karbonil sehingga berubah menjadi bermuatan negatif. Adanya muatan positif dan negatif dalam satu molekul menyebabkan intermediat ini menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, molekul akan berusaha kembali ke keadaan yang lebih stabil dengan membentuk kembali ikatan karbonil pada tahap selanjutnya. Tahap terakhir adalah tahap eliminasi yang menghasilkan produk akhir berupa paracetamol. Pada tahap ini, pasangan elektron yang berada pada atom oksigen akan kembali membentuk ikatan rangkap karbonil. Peristiwa ini ditunjukkan oleh panah elektron yang bergerak dari atom oksigen kembali menuju atom karbon. Karena atom karbon hanya dapat memiliki 4 ikatan, maka saat ikatan karbonil terbentuk kembali, salah satu gugus yang masih terikat harus dilepaskan. Gugus yang keluar adalah ion asetat atau CH3COOH yang berfungsi sebagai leaving group atau gugus pergi.
Nah, selanjutnya ion asetat akan menerima proton dari atom nitrogen sehingga berubah menjadi asam asetat sebagai produk samping reaksi. Setelah proses ini selesai, gugus asetil berhasil terikat pada atom nitrogen P-aminofenol sehingga terbentuk paracetamol yang memiliki gugus amida atau NHCOCH3. Nah, reaksi ini disebut reaksi asetilisasi karena terjadi penambahan gugus asetil pada gugus amina. Selain itu, mekanisme ini juga termasuk substitusi nukleofilik asil karena nukleofil menggantikan gugus yang sebelumnya terikat pada atom karbon asil melalui pembentukan intermediate tetrahedral. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa paracetamol merupakan senyawa turunan P-aminofenol yang memiliki gugus fenol, amida, karbonil, dan cincin benzena. Keempat gugus fungsi tersebut berperan dalam menentukan sifat paracetamol seperti kelarutan, interaksi antar molekul, serta kestabilan molekul. Sintesis paracetamol dilakukan melalui reaksi asetilasi antara P-aminofenol dan anhidrida asetat dengan mekanisme substitusi nukleofilik asil, yang meliputi tahap serangan nukleofilik, pembentukan intermediat tetrahedral, dan tahap eliminasi hingga terbentuk produk paracetamol. Melalui pembahasan ini dapat dipahami bahwa struktur molekul sangat mempengaruhi sifat dan proses sintesis pada paracetamol, sehingga pemahaman mengenai hubungan struktur dan mekanisme reaksi menjadi penting dalam pengembangan serta pembuatan obat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.